Metabolisme ini nanti materinya akan banyak sekali reaksi-reaksi kimia, jadi agak biokimia dia ya. Yuk kita mulai ya. Metabolisme itu apa? Apakah pengertiannya? Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi dalam tubuh makhluk hidup, termasuk kita manusia ya, itu ada banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel ya. Jadi ada proses-proses perubahan zat-zat makanan, perombakan, sampai dengan penyusunan gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu, kita bagi metabolisme menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Bedanya, kalau katabolisme itu adalah reaksi pemecahan dari yang tadinya zat-zatnya kompleks dipecah-pecah menjadi yang lebih sederhana lagi. Contohnya adalah respirasi aerob. Respirasi itu ya contohnya pernapasan ya. Yang kita ambil kan kalau kita bernafas itu adalah oksigen. Oksigen itu buat apa sih? Oksigen itu adalah bahan yang kita butuhkan untuk memecah glukosa. Glukosanya didapat dari mana? Dari sistem pencernaan yang sudah mencerna karbohidrat menjadi glukosa. Glukosanya kemudian diserap oleh usus halus ya, dibawa oleh darah ke sel-sel, dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, ke sel-sel. Nanti di sel akan terjadi pemecahan glukosa tersebut dengan bantuan oksigen. Nah, itu yang kita akan bahas tuntas ya. Kemudian ada respirasi aerob yang pakai oksigen, ada juga proses respirasi anaerob yang tidak pakai oksigen. Nama lainnya adalah fermentasi. Ada banyak sekali jenis fermentasi. Nanti yang akan kita bahas adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat ya. Kemudian jenis keduanya, selain ada reaksi pemecahan dalam tubuh kita, juga ada reaksi pembentukan. Nah, kalau reaksi pembentukan itu biasanya dilakukan oleh tumbuhan atau bakteri-bakteri ya. Proses sintesis atau asimilasi itu berarti pembentukan zat-zat yang tadinya sederhana disintesis menjadi lebih kompleks. Contohnya pada tumbuhan itu fotosintesis ya, pembentukan makanan atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Ada juga yang tidak pakai cahaya matahari, itu namanya kemosintesis. Ini biasanya terjadi dilakukan oleh bakteri atau fungi atau senyawa-senyawa lain yang makhluk hidup lain, maksud kakak ya, makhluk hidup lain yang bisa mensintesis makanannya sendiri. Ya, jadi ulang lagi, kita summarize, kita simpulkan. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke katabolisme dan anabolisme, kita harus tahu bahwa semua reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan enzim. Ya, pasti sering dengar nih enzim. Apa sih enzim? Nah, di sini kita jelaskan ya. Enzim itu apa? Enzim itu adalah senyawa atau zat kimia dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk mempercepat jalannya reaksi, sehingga biasa disebut sebagai biokatalisator ya. Katalis artinya mempercepat, bio makhluk hidup. Jadi biokatalisator itu adalah zat-zat atau senyawa dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi ya. Jadi, enzim memiliki beberapa karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Yang pertama adalah dia sifatnya atau karakteristiknya adalah untuk mempercepat reaksi. Ya, reaksi kimia. Reaksi kimia dalam makhluk hidup itu diperkecil oleh enzim, dipercepat dengan memperkecil energi aktivasi. Ya, mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi. Perhatikan kalimatnya. Kok dia mempercepat dengan memperkecil? Ya, jadi kalian harus tahu dulu energi aktivasi ini apa. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Ya, kalian ingat-ingat bahwa dalam melakukan apapun pasti energi di awal itu yang paling sulit, yang paling besar. Contoh, misalkan kalian lagi dorong mobil. Yang paling sulit membuat mobilnya itu jalan adalah ketika pertama kalinya. Ya, jadi kalian pertama kali bikin mobil itu jalan ketika dorong mobil, kalau sendiri sama rame-rame akan lebih cepat kalau rame-rame. Kenapa? Karena kalau kita ngedorong mobilnya rame-rame, energinya terbagi, tenaganya bagi-bagi. Artinya apa? Energi aktivasinya turun. Karena energi aktivasi turun, maka reaksinya jadi lebih cepat, gitu ya. Jadi itulah cara kerja enzim yang pertama, ya, dia mempercepat reaksi dengan cara memperkecil energi di awal reaksi, di mana energi di awal reaksi itu paling besar, ya, energi aktivasi paling besar, maka diperkecil oleh enzim supaya reaksinya cepat. Oke, karakter yang kedua, enzim tersusun atas protein dan gugus protein itu harus diaktifkan oleh yang namanya gugus prostetik.
gugus prostetik itu bisa koenzim atau kofaktor. Ini kakak buat ya. Jadi enzim yang sudah aktif ya, enzim yang aktif atau enzim yang utuh itu namanya adalah holoenzim ya, sudah utuh. Nah, holoenzim terbagi menjadi apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim adalah gugus terbesarnya ya. Jadi enzim itu gugus terbesarnya tersusun atas protein. Jadi sifat enzim itu mirip dengan protein ya. Dapat rusak karena panas, rusak karena deterjen. Pokoknya tipe-tipe protein banget karena gugus terbesarnya adalah protein. Tetapi kalau cuma apoenzim aja nggak aktif kalau nggak ada gugus prostetik ya. Jadi contohnya gini. Waktu kelas 11 kalian pernah belajar lambung menghasilkan enzim pepsin. Sebelum jadi pepsin dia namanya adalah pepsinogen. Pepsinogen itu adalah zimogen. Zimogen itu apa enzim? Jadi zimogen adalah enzim yang belum aktif karena belum ada gugus prostetiknya. Nah, ketika si apoenzim berikatan dengan gugus prostetik, pepsinogen berikatan dengan gugus prostetiknya, barulah dia menjadi pepsin yang aktif. Gitu ya. Jadi gugus protein ini walaupun dia si zat terbesar dalam enzim, maka dia tidak akan aktif kalau tidak ada gugus prostetik. Gugus prostetik itu ada dua, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim ini biasanya adalah zat organik, contohnya adalah vitamin. Kalau kofaktor adalah zat-zat anorganik, contohnya adalah mineral. Logam-logam mineral seperti yang kita konsumsi kayak Ca, Mg, Fe gitu-gitu ya. Oke, bisa dipahami ya, ini karakter yang kedua. Tersusun atas protein dan gugus prostetik. Kalau sudah berikatan mereka berdua ini bisa salah satu ya, bisa koenzim saja, boleh kofaktor saja, bisa dua-duanya. Oke, kalau sudah berikatan apoenzim dan gugus prostetik, barulah enzimnya aktif. Kalau sudah aktif disebut sebagai holoenzim. Sip. Yang ketiga, sifat enzim yang ketiga dia reaksinya bolak-balik atau reversibel. Contoh misalkan ada enzim yang kita sudah pelajari dari SD namanya amilase. Amilase itu berubah amilum menjadi glukosa. Nah, ternyata amilase juga bisa merubah glukosa menjadi amilum gitu misalnya ya. Jadi reaksi enzim itu bersifat bolak-balik. Kemudian yang keempat, bekerja spesifik terhadap substratnya. Nah, ini dia nih. Ini sifat khasnya si enzim. Enzim ini bekerja spesifik terhadap substratnya saja. Karena apa? Karena dia memiliki sisi pengikatan yang spesifik. Contoh, tadi kan kakak sudah sebutkan ada enzim yang dari SD kita pelajari namanya amilase. Amilase itu fungsinya adalah untuk merubah amilum. Menjadi apa? Menjadi glukosa. Nah, yang dimaksud dengan kerja spesifik itu apa? Amilase ini enzimnya ya. Ini enzimnya. Kemudian amilum ini adalah substratnya. Glukosa itu adalah produknya. Jadi, enzim amilase hanya mau substratnya amilum saja. Amilase tidak akan mengikat protein sebagai substratnya, karena protein sudah punya enzim sendiri namanya protease. Atau misalkan amilase tidak mau mengikat lipid. Kenapa? Karena lipid sudah punya enzimnya sendiri, yaitu lipase. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ternyata setiap enzim memiliki sisi pengikatan yang spesifik atau sisi katalitik yang spesifik nih, seperti yang digambarnya. Tuh, ada sisi yang seperti ini namanya sisi katalitik. Sehingga dia hanya bisa mengikat substrat dengan sisi katalitik yang sesuai dengan sisi katalitiknya dia. Yang seperti itu namanya adalah teori kunci dan gembok. Jadi kaku, betul-betul kaku, nggak bisa berubah-berubah lagi, itu sisi katalitiknya. Jadi harus bersesuaian persis sama dengan si substratnya. Tetapi tidak semua enzim itu teori kunci gembok atau lock and key namanya ya. Teori kunci gembok itu teori lock and key. Nah, ada juga teori yang namanya teori induced fit. Ya, teori induced fit itu nama lainnya bahasa Indonesianya adalah teori kecocokan induksi. Jadi katanya si enzim juga bisa lentur nih. Kayak gini misalkan ya, ini ilustrasi aja ya. Jadi misalkan enzimnya punya sisi katalitik yang seperti ini. Ya, kalau dia mulutnya sempit seperti ini kan berarti kan dia harus lentur ya. Supaya substratnya bisa masuk kan dia harus melenturkan sisi katalitiknya agar dia bisa berikatan dengan sempurna ya. Jadi enzim memang bekerja spesifik terhadap substratnya. Kenapa? Karena memiliki sisi pengikatan yang spesifik. Nah, tetapi sisi pengikatannya itu tidak selalu kaku sesuai teori kunci gembok. Ada juga teori pengikatan yang lebih lentur ya. Contoh namanya adalah teori induced fit atau kecocokan induksi. Nah, inilah karakteristik enzim yang harus kalian tahu. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim.
Ya, yang pertama suhu. Tadi kan kakak sudah singgung bahwa enzim itu gugus terbesarnya adalah protein. Nah, sifat protein yang paling utama itu dia akan rusak karena panas, ya. Jadi kalau suhunya terlalu panas, enzim atau protein itu akan mengalami denaturasi. Denaturasi itu berarti kan kerusakan struktur sehingga dia tidak aktif lagi. Nah, kalau terlalu dingin buat dia, itu dia akan nonaktif. Jadi kayak dikulkasin gitu ya. Tapi begitu dia di suhu ruang lagi atau di suhu optimumnya, dia akan aktif lagi. Kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini ya, ini yang di grafik ini si enzimnya kerjanya optimum di suhu sekian. Ini ya. Nah, ini berarti seperti suhu tubuh kita sekitar 36 gitu ya, 36 sampai 37. Jadi enzim-enzim dalam tubuh kita optimumnya di suhu tubuh kita. Ketika suhunya rendah dia nonaktif, ketika suhu sudah terlalu tinggi dia akan turun perlahan-lahan gitu ya. Itu suhu. Jadi pengaruh suhu terhadap kerja enzim seperti ini ya. Dia akan paling tinggi di suhu optimumnya, kemudian di suhu rendah dia nonaktif, di suhu tinggi dia mulai terdenaturasi sehingga akhirnya nanti lama-lama sudah hilang aktivitasnya gitu ya. Begitu pula dengan pH. Kalau pH itu setiap enzim memiliki pH optimumnya masing-masing sesuai sifat enzimnya. Contoh nih pepsin yang digambar ini ya. Pepsin itu dihasilkan oleh lambung. Lambung itu menghasilkan asam lambung sehingga pepsin optimum di suasana asam. Ya, kemudian ada amilase yang dihasilkan di rongga mulut. Rongga mulut itu netral sehingga biasanya amilase itu optimum di di pH netral. Kemudian ada juga lipase. Lipase itu dihasilkan oleh pankreas dan bekerja di duodenum ya. Di duodenum itu ada yang namanya NaHCO3 sehingga pH pada usus halus itu biasanya basa. Sehingga biasanya lipase itu bekerja optimum pada pH basa. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Setiap enzim memiliki pH optimumnya masing-masing. Kemudian ada juga yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Jadi konsentrasi enzim dan substrat ini semakin banyak enzim dan substratnya, maka semakin cepat reaksinya berjalan. Tetapi ada yang namanya titik jenuh. Ya, ketika konsentrasi enzim dan substratnya sudah sampai di titik jenuh, maka justru reaksinya akan melambat. Ya, jadi jenuh gitu ya. Jadi ada batas maksimum di mana enzim sama substrat itu segitu aja. Nggak boleh lebih dari situ. Nggak boleh ngelebihin titik jenuh. Kalau udah ngelewatin titik jenuh, maka reaksinya akan melambat perlahan-lahan sampai akhirnya terhenti. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah inhibitor. Inhibitor itu adalah sesuatu atau zat-zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim. Ya. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif itu berarti bersaing dengan substratnya. Contoh nih, kita bisa lihat di gambar. Ini yang hitam ini adalah enzim ya. Harusnya dia berikatan dengan substrat nih, yang kuning substrat nih. Sisi aktifnya udah masuk kan ya nih. Ini enzim, ini substrat. Maka terbentuklah ikatan enzim substrat. Sehingga akhirnya mereka menghasilkan produk. Ini produknya yang orange sama yang merah. Enzimnya tidak berubah ya. Jadi si enzim ini mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Jadi dari awal sampai akhir reaksi enzim itu tetap sama strukturnya. Jadi ini tadi enzim berikatan dengan substrat menghasilkan enzim dan produk. Gitu ya. Itu kalau normalnya. Nah, kemudian ada nih yang hijau ini. Ini adalah inhibitor. Dia menipu. Lihat, sisi aktifnya mirip dengan sisi aktif si substrat, ya kan? Sehingga nanti si enzim akan mengikat si ini nih, si inhibitor ya. Jadi karena sisi aktif inhibitor mirip dengan substratnya, dia akan berikatan. Tetapi karena dia ternyata bukan substrat, dia tidak akan menghasilkan produk. Justru malah ikatannya jadi permanen. Sehingga apa? Sehingga enzimnya tidak bisa lagi mengikat substrat berikut. Ini substratnya nih ya. Substratnya mau berikatan jadi nggak bisa. Kenapa? Karena di sisi pengikatannya sudah ada inhibitor ya. Jadi inhibitor kompetitif ini dia bersaing. Makanya namanya kompetitif karena dia bersaing. Dia menipu enzim dengan menyerupai substrat. Ya, contohnya itu asam malonat. Asam malonat itu menyerupai asam suksinat. Jadi sehingga asam suksinat tidak bisa bereaksi dengan suksinase gitu ya.
Nah, kemudian ada inhibitor kompetitif yang menyerupai substrat, ada juga inhibitor non-kompetitif yang tidak menyerupai substrat. Ini kakak tulis ya, inhibitor kompetitif ini menyerupai substrat. Jadi dia menipu enzim dengan menyerupai sisi katalitik substrat. Kalau non-kompetitif tidak menyerupai substrat, tapi dia merusak sisi aktif ya. Dia merusak sisi aktif enzim. Merusak sisi aktif si enzim. Jadi enzim kan punya sisi pengikatan. Nih yang ini nih ya, sisi pengikatannya untuk mengikat siapa? Mengikat si substrat. Nah, ini substratnya, ini sisi pengikatan. Harusnya begini. Enzim berikatan dengan substrat menghasilkan ini, produk ya. Nah, kalau dia inhibitor non-kompetitif, ini dia inhibitornya, ini yang biru ya. Dia akan masuk melalui sisi yang lain, tetapi karena masuknya si inhibitor, dia akan merusak sisi aktif atau merubah sisi aktif enzim. Yang tadinya sisi aktifnya tajam nih ya, ini ilustrasi ya. Tadinya tajam karena ada inhibitor yang mendorong dari sisi lain, sehingga sisi aktif yang harusnya bisa mengikat substrat jadi berubah. Kalau sisi aktifnya berubah, maka dia tidak bisa lagi berikatan dengan substrat gitu ya. Jadi ini bedanya. Jadi kita simpulkan faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada 4, suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, serta satu lagi adalah inhibitor. Inhibitor dibagi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Oke, itu tadi enzim. Setelah ini kita akan belajar mengenai reaksi katabolisme dan anabolisme.